Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Kita berharap Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak dapat mengenal kebaikan ini. Tanpa beliau, melalui beliau kita dapat mengenal tauhid dan sunnah. Dan kita bisa berjalan di atas siratal mustaqim hingga kita bertemu dengan pencipta kita kelak. Kita berharap kita menjadi umatnya yang baik dan umat yang beruntung yang mendapat syafaat beliau nantinya pada hari kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menyampaikan risalah Islam kepada generasi-generasi yang datang sesudah mereka, dan juga kepada umat beliau yang istiqomah di atas agama Islam sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, pemerhati roja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani, yang mana kita akan lanjutkan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam buku ini. Kita sampai pada bab yaitu kita tidak sendiri dalam mendidik anak. Sebelumnya ada 2 poin kita bahas, ya, yaitu sekolah dan sahabat, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, dan pergaulan. Itu dua perkara yang ikut nimbrung memberikan warna di dalam pendidikan anak-anak kita. Sekolah tentunya tempat anak-anak kita itu menimba ilmu. Dia berinteraksi dengan murid-murid yang lain dan juga berinteraksi dengan para guru yang ada di sekolah. Dan juga seluruh perangkat-perangkat sekolah. Tentunya ini akan sangat mewarnai, ya, kepribadian anak itu. Ya, disitulah akan ditempa bagaimana karakternya, tabiatnya, akhlak dan perilakunya. Maka sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin, pentingnya orang tua campur tangan, dan bahkan bukan hanya campur tangan, tapi menjadi penentu di dalam menetapkan, memilih sekolah yang baik untuk anak-anak mereka. apalagi sekolah tingkatan dasar. Ini sangat
penting, ya, sangat menentukan sebenarnya pendidikan dasar itu. Berbeda mungkin apabila jika anak itu sudah dewasa, sudah menginjak jenjang perguruan tinggi misalnya, mungkin ya lebih mudah ya bagi orang tua dan anak itu ya untuk menentukan kemana dia melanjutkan studinya. Tapi anak-anak di bawah 10 tahun, terutama yang masih berada di tingkat pendidikan dasar, ini tidak gampang dan tidak mudah. Karena ini akan menentukan bagaimana ya kebiasaan dan perilaku anak tersebut, terutama di dalam menuntut ilmu juga. Ya, kita lihat anak-anak yang memang tertempa ya di dalam menuntut ilmu itu memang ya dia telah mendapatkannya dari pendidikan dasar. Ya. Sehingga dia punya arah yang jelas di dalam menuntut ilmu, belajar. Ya, nah berbeda mungkin jika ya anak-anak yang mungkin nggak pernah mencicipi pendidikan dasar misalnya. Ya tentunya berbeda dengan anak yang menjalani pendidikannya dengan baik ya di sekolah dasar. Jadi ini sangat menentukan. Maka jangan salah di dalam meletakkan anak-anak kita belajar di tingkatan dasar ini. Ya, kita tidak hanya memilih sekolah yang memberikan maklumat-maklumat kepada anak-anak kita, tapi juga kita memilih sekolah yang menempa mereka menjadi pribadi yang baik. Ya, menjadi seorang anak yang berakhlak mulia misalnya. Ya, punya metode yang benar di dalam menuntut ilmu misalnya. Ini terbentuk dari dasar, ya, dari kecil. Nah, jadi kita rasakan bagaimana anak yang tumbuh dengan pendidikan dasar yang berantakan. Ya, dia tidak punya ketahanan dalam menuntut ilmu tentunya nantinya. Ya, dia nggak tahu cara belajar yang benar. Ya. Nah, maka dari itu, ya, untuk anak-anak tingkatan sekolah dasar ini peran orang tua di dalam memilihkan sekolah yang tepat baik untuk anak-anak mereka ini sangat penting, ya, sangat menentukan. Maka dalam hal ini orang tua jangan terlalu banyak berhitung, apalagi hitung-hitung biaya ya, demi ya kita katakan pendidikan anak-anak mereka yang lebih baik. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun saya katakan tidak selalu identik antara kualitas dengan harga ya. Di sana banyak juga sekolah-sekolah murah tapi berkualitas. Dan banyak juga sekolah-sekolah yang mahal tapi tidak ada kualitasnya. Ya, maka disinilah ya orang tua ya harus pintar-pintar mencari ya, sungguh-sungguh mencari pendidikan, lembaga pendidikan yang tepat untuk anak-anak mereka. Ya, nah lebih-lebih ya mereka memperhatikan ya tenaga-tenaga pengajar yang ada di dalamnya. Ya, hendaknya ya tenaga-tenaga pengajar yang memang ya mampu untuk ya mendidik ya anak-anak, terutama ya tingkatan sekolah dasar gitu ya. Bagaimana pendekatan para gurunya terhadap anak-anak ya. Karena ya banyak juga lembaga pendidikan yang mengambil guru asal comot begitu ya. Ya, hanya bermodalkan mungkin pengetahuan. Ya, tidak seperti itu sebenarnya pendidikan dasar itu. Ya, pendidikan dasar bukan hanya sekedar transfer maklumat ataupun ya membuat anak banyak tahu, enggak, bukan itu. Pendidikan dasar fokusnya, stressingnya bukan di situ sebenarnya. Ya lebih kepada kita katakan pembinaan mental ya dan pembentukan attitude ya anak itu, yaitu akhlak. Ya, punya perilaku, kebiasaan yang baik dan dasar-dasar di dalam menuntut ilmu. Ya, bagaimana dia belajar berkembang nantinya ketika dia beranjak dewasa. Ya, nah demikian. Ya tentunya ya ini perlu guru-guru yang kredibel juga, yang tentunya mengerti psikologi anak begitu, mengerti menghadapi anak-anak. Ya, nah demikian. Ya tidak mudah itu. Maka dari itu ya peran orang tua di sini sangat perlu dan penting sekali. Nggak bisa
ya kita apa namanya ya, kita lepaskan anak itu mencari sekolah yang diingininya misalnya, karena mungkin tampilan luarnya bagus, fasilitasnya lengkap, ya. Oh, karena masalah jarak misalnya. Oh, jaraknya dekat. Ya itu faktor-faktor yang nggak ada kaitannya dengan pendidikan sebenarnya. Ya. Nah, jadi ya, sisihkan dulu, jangan tertipu dan terpedaya dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pendidikan. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pergaulan ya. Pergaulan juga sangat menentukan. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa orang tua juga harus ikut campur di dalam menentukan sahabat-sahabat bagi anak mereka. Ya, tidak tepat orang tua menyuruh anak itu untuk mencari temannya sendiri gitu. Bebas bergaul dengan siapa saja. Karena anak ini nggak tahu, jangan sampai anak ini menjadi korban pergaulan. Maka orang tua bukan hanya sekedar harus tahu, tapi juga harus menentukan di dalam, terutama anak-anak yang kecil ya, anak-anak basuta kita katakan bawah 10 tahun. Ya. Yang mana anak teman ya waktu kecil itu ya biasanya lekat lengket terus ya dekat sampai tua mungkin ya. Dan itu sangat mewarnai kan begitu. Nah, jadi disinilah ya dasar ya di dalam memilih pergaulan itu dari kecil harus ada pengarahan dari orang tua, sehingga ketika besar anak itu tahu dia dengan siapa dia harus bergaul, siapa teman yang patut menjadi sahabat karib. Karena dari kecil memang sudah dididik dan dibina, dibimbing untuk mencari teman pergaulan yang baik. Beda anak-anak misalnya yang dari kecil sudah dibiarkan untuk bergaul dengan bebas dengan siapa saja tanpa batasan. Nah, begitulah cara dia bergaul dari kecil. Maka ketika dia sudah besar, sudah dewasa, jangan terkejut atau jangan heran jika gaya seperti itulah yang dia pakai di dalam mencari teman, mencari sahabat. Ya, bebas. Ya, apalagi hari ini ya pergaulan di dunia maya namanya itu lebih berbahaya lagi ya. Ya, lebih menyeramkan lagi sebenarnya. Lebih horor gitu. Banyak ya anak-anak muda yang sudah jadi korban gitu. Ya, dalam hal ini ada ya juga yang kehilangan nyawanya karena pergaulan di dunia maya. Ya, dia bergaul dengan orang yang salah, dia berkenalan dengan orang yang salah. Nah, apalagi hari ini di mana manusia di masa-masa pandemi seperti sekarang ini banyak berinteraksi dengan gadget mereka. Ya, sekolah masih daring, kuliah masih daring. Ya, dan kayaknya ya tangan itu ada magnetnya sehingga HP itu terus nempel di tangan gitu. Hari ini ya, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Maka apabila anak itu dari kecil memang terbiasa dengan pergaulan yang liar, yang bebas, ya, yang dia bebas menentukan siapa yang menjadi sahabatnya, temannya. Dari kecil seperti itu, maka ketika dia sudah beranjak dewasa juga begitulah dia kebiasaannya. Beda misalnya dari kecil dia sudah diarahkan, sudah diwanti-wanti, sudah diberi peringatan ya. Sudah diberi warning, sudah diarahkan, dibimbing untuk memilih teman, selektif dalam memilih teman dan sahabat. Maka itulah ya kebiasaan yang akan terus dia bawa sampai dia dewasa. Dia tidak sembarangan. Ya, menjadikan orang-orang sebagai teman dekatnya. Dia punya kaidah-kaidah. Dia mengerti ya tuntunan-tuntunan yang harus dia perhatikan berkaitan dengan memilih teman. Nah, demikian. Ya, jadi kita harapkan para orang tua di sini juga tidak membebaskan begitu saja anak-anak bergaul dengan siapapun yang dikehendakinya, disukainya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pergaulan itu sangat menentukan juga karena dia mewarnai ya kehidupan seseorang. Ya, berapa banyak anak-anak yang sesat gara-gara temannya. Ya, remaja-remaja yang tersesat, ya rusak akidahnya, rusak akhlaknya,
ya karena teman-temannya. Misalnya anak tiba-tiba sudah merokok misalnya, ya karena dia meniru temannya mungkin temannya para perokok, ya maka dia ikut juga merokok. Bahkan ya kita bisa dapat lihat ya anak-anak ya, terutama anak remaja ya, kita bicara di sini anak remaja atau remaja yang jatuh dalam ya kita katakan jerat narkoba. Ya. Itu kebanyakannya dari pergaulan. Ya remaja-remaja yang jatuh di dalam, yang menjadi korban-korban ya kita katakan narkotika atau narkoba itu ya rata-rata karena mereka kenal barang itu, barang haram itu ya dari teman-teman, dari sahabat ya, melalui pergaulan. Ya. Sebagian anak sudah berani minum minuman keras juga dari pergaulan. Ya, maka ini ya sangat-sangat memberikan pengaruh yang besar ya di dalam kehidupan ya seseorang. Ya, dan ini akan terus membayanginya sampai dia dewasa, bahkan sampai tua, pergaulan itu ya. Ya coba lihat pergaulan yang salah, orang yang sudah keluar dari pergaulan itu, ya tiba-tiba bisa dia kembali lagi kepada pergaulan itu. Ya, berapa banyak orang yang akhirnya rusak lagi karena reunian misalnya. Jumpa teman-teman lama yang amburadul lah kita katakan ya, yang dia sudah mungkin lepaskan itu masa lalunya. Tapi begitu dia ketemu lagi dengan teman pergaulannya masa kecil, dia bisa kembali lagi. Ya, maka kita katakan banyak juga yang menjadi ya korban reuni kan begitu ya. Dia ikut hadir dalam acara-acara reunian seperti itu, akhirnya dia ketemu lagi dengan teman lama. Ya celakanya dia tidak bisa membawa aura positifnya yang mempengaruhi teman-temannya, mungkin karena dia sendiri. Sementara yang lainnya ya berbeda dengannya. Akhirnya yang terpengaruh adalah dia, bukan teman-temannya. Ya, maka dia menjadi korban di sini. Ya, apalagi dia sudah mulai menjauh dan kena penyakit futur gitu ya. Maka kadang-kadang iseng ikut-ikut ya. Acara-acara reunian, reuni sekolah, reuni apalah yang sering diadakan. Nah, akhirnya ya mereka terpengaruh ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita katakan pengaruh lingkungan yang pengaruh pergaulan yang nggak bisa kita pandang sebelah mata. Maka berilah anak bekal ya di dalam ya kita katakan memilih ya dan menentukan teman-teman dan sahabat-sahabat dekatnya. Ya mudah-mudahan itu menjadi bekal hidupnya dan terus dia gunakan yang dia pakai itu sepanjang hayatnya. Dan itu akan mudah-mudahan menyelamatkannya dari ganasnya pergaulan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang ketiga ya pagi ini yaitu media. Kalau kita bicara media itu ada beberapa sekarang ini. Ini poin ketiga, keempat, kelima ya. Kita gabung jadi satu aja nih, sebenarnya semuanya berkaitan dengan media, radio, televisi, telepon, internet ya. Ini semua media ya. Audio visual yang didengar dan dilihat. Karena pendengaran dan penglihatan itu adalah sarana ilmu. Ya, sarana ilmu. Alat ilmu itu pendengaran dan penglihatan. Ya, kita membaca dan kita mendengar. Ya, itu audio visual. Ya, ini sangat berpengaruh ya dalam menentukan baik buruknya seseorang gitu ya. Bagaimana dia menggunakan ya as-sam' wal basar. Pendengaran dan penglihatannya. Pendengaran dan penglihatan bisa menjadi sarana masuknya hal-hal positif baik ya. Ma'ruf kepada seseorang, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu masuk ke dalam diri kita melalui dua hal itu kan. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ya. Kalau yang masuk itu adalah keburukan, maka itu akan menjadi keburukan juga bagi kita. Dan itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ya melalui apa yang dilihat dan didengarnya. Ya maka apa yang terlihat dan terdengar itu
itu tidak bisa hilang begitu saja dari memori, dari ingatan. Karena akal akan bekerja untuk merekamnya. Maka ada perintah untuk menjaga pandangan di dalam Islam, menjaga pendengaran juga. Ya, kenapa mendengar syubhat itu dilarang? Karena bukan hanya sekedar syubhat itu masuk ke telinga kita, kemudian selesai, tidak. Ya, kita kemarin ketika membahas buku Talbis Iblis, ya kita menyinggung kisah Ibnu Rawandi. Ibnu Rawandi yang ya tersesat karena dia tidak menjaga pendengarannya dari mendengarkan perkataan-perkataan kaum Rafidhah dan orang-orang ateis. Akhirnya dia menjadi ateis sejati. Ya, dan bahkan pemikirannya lebih parah, ya. Dia mencoba membuat satu syariat tandingan, agama tandingan yang dia klaim itu lebih baik daripada Al-Quran, daripada Islam. Padahal awalnya dia adalah orang yang lurus, rusak karena dia tidak menjaga saluran ilmu. Ya, Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, nutfah, air mani yang amsyaj, yaitu bercampur, ya, antara mani laki-laki dan mani perempuan. Ya, nabtalihi, agar supaya kami mengujinya. Ya, jadi salah satu hikmah kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk diuji. Ya, nabtali faj'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan dia, anak manusia ini, anak Adam ini bisa mendengar dan melihat. Ya, itu sangat penting. Kalau kita nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, bagaimana kita bisa tahu? Ya, bagaimana sesuatu bisa masuk ke dalam akal kita kalau kita tidak dengar dan kita tidak lihat? Ya, kita tidak bisa apa-apa. Nah, demikian. Tapi itu adalah fitnah juga, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa. Kita bisa melihat, bisa mendengar, itu nikmat luar biasa. Ya, tapi itu ujian sebenarnya. Ya, bagi kita semua. Ya, karena melalui itu, ya, dua hal bisa masuk ke dalam diri kita, yaitu kebaikan dan keburukan. Karena Allah menguji kita dengan dua hal itu juga. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ya, dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya, sebagai cobaan, fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita katakan yang juga sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, yaitu bagaimana dia ya menjaga amanah pendengaran dan penglihatan. Karena pengaruh itu bisa masuk melalui dua saluran itu. Baik itu pengaruh buruk maupun pengaruh-pengaruh yang baik. Maka ada perintah untuk menjaga pandangan, menundukkan pandangan, ya, menjaga pandangan, dan juga perintah untuk menjaga pendengaran. Dua-duanya harus dijaga. Ada perintah untuk ghaddul basar, ada perintah untuk menjaga pendengaran dari mendengarkan syubhat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sekarang ya itu bisa kita sebut sebagai suatu ya bahaya, ya, transfer informasi melalui media audio visual. Ya, karena ilmu itu kan informasi sebenarnya. Ya, yang bersifat dapat dilihat dan didengar. Nah, sekarang ini ya, dulu mungkin kita mengenal ada radio dan televisi, ya. Radio dan televisi. Melalui siaran-siarannya kadang-kadang banyak yang terpengaruh, ya, dengan konten-konten siaran yang tidak mendidik misalnya. Mengajarkan ya satu, ya kita katakan perilaku-perilaku menyimpang misalnya. Ya, ditonton, dilihat. Ya kadang-kadang ya sebagian tontonan itu dijadikan sebagai tuntunan. Ya, dijadikan sebagai tuntunan. Padahal itu sekedar tontonan mungkin, ya, hiburan. Tapi ya siapa sangka
ternyata itu bukan sekedar alat hiburan, tapi juga alat propaganda. Ya, apalagi yang membuat konten-konten siaran itu, film dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang tidak mengenal agama atau non-muslim misalnya. Dia tidak peduli, ya, pengaruh apa yang sampai kepada orang yang melihat dan mendengar karya mereka. Ya, tapi itu membentuk satu pola pikir bagi orang yang melihatnya dan mendengarnya. Ya, maka masalahnya bukan alatnya ya, TV-nya atau radionya, bukan, tapi isinya ya. Isinya, kontennya ya. Itu yang menjadi masalah. Ya, sebelum ya kita mengenal adanya radio dan televisi dakwah, ya kita kenal televisi itu ya buruknya aja gitu ya. Ya, di dalamnya ada siaran-siaran yang tidak mendidik ya, yang seharusnya tidak dilihat ya, tidak didengar ya. Ya, tapi ya begitulah. Ya. Hampir semua rumah sekarang punya televisi mungkin. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Dua media ini ya sudah bisa ya kita katakan ya dipakai, digunakan, dimanfaatkan untuk menyampaikan kebaikan. Maka bermunculanlah ya radio-radio dakwah, televisi dakwah, yang itu ya sebagai solusi ya sebenarnya untuk mengalihkan fungsi dari dua alat ini dari satu yang memberikan pengaruh negatif ya dan nggak jelas kepada satu yang bermanfaat. Ya, maka banyak yang beralih ke TV dakwah, radio dakwah. Ya, nah demikian. Sehingga mungkin ya bagi orang yang sudah paham, mengerti, ya dia tentunya menyediakan dan memilih TV dakwah atau radio dakwah seperti yang kita lakukan saat ini ya, begitu. Ya, sehingga ya lebih terarah di dalam menggunakan dua alat ini, begitu. Wallahu a'lam. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat itu perlu kita jaga. Ya, supaya ya terus menghasilkan faedah ya bagi umat manusia. Ya, maka ketika kita tahu ya ada solusi yang baik ya untuk menggunakan dua alat ini kepada kebaikan, ya kita juga harus mengarahkan anak-anak untuk ya suka mendengarkan ya radio dakwah dan TV dakwah yang mengajarkan ya banyak kebaikan di dalamnya ya. Nah, bisa menjadi sarana menuntut ilmu ya. Nah, demikian. Ya, nah kita lihat juga tren yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka sudah mulai beralih ya dari radio dan televisi yang konvensional ataupun ya kita katakan campur baur di dalamnya siaran-siaran yang nggak jelas juntrungnya kan begitu ya, yang kadang-kadang anfaedah juga, bahkan bukan hanya sekedar anfaedah tapi merusak kan begitu ya. Nah, sudah beralih ya ke TV dakwah dan radio dakwah. Nah, maka ya kita bersyukur hari ini ada solusi ya. Berbeda dulu sebelum ada ini semua. Bayangkan ya, apabila benda itu ada di rumah itu menjadi bala ya. Sehingga dulu ya mungkin ada yang walaupun tafsir ini salah ya, yang menuding bahwa televisi itu dajjal ya. Itulah dia wujud dajjal karena mata satu katanya. Ya, nggak tahu orang yang punya penafsiran seperti itu bagaimana sekarang dia kalau TV itu yang muncul adalah siaran dakwah gitu. Jadi tafsir yang salah sebenarnya. Ya, yang kita katakan yang masalahnya bukan alatnya, bukan radionya, bukan televisinya, tapi konten yang ada di dalamnya. Itu bisa kita gunakan seperti hari ini. Banyak siaran-siaran yang bermanfaat bagi anak-anak dari kanak-kanak sampai orang dewasa, sampai bahkan orang tua kan begitu ya. Bisa mengambil faedah dari televisi dakwah dan radio dakwah ini. Ini satu terobosan yang ya kita katakan luar biasa yang juga sangat mewarnai ya. Banyak orang yang dapat hidayah melalui radio dakwah dan televisi dakwah ini. Dan itu tidak mengapa untuk ya diperbanyak dan dikembangkan ya. Hingga hari ini hampir di setiap daerah ada TV dakwah,
radio-radio dakwah ya yang ya kita katakan ya, berbagi kebaikan ya kepada kaum muslimin ya di berbagai tempat di Indonesia. Ini satu hal yang positif. Maka ya kita katakan pengaruh ini bisa diredam ya melalui hadirnya ya radio-radio dan televisi dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mungkin kalau misalnya di rumah kita pasang ya TV-TV dakwah, TV-TV Islami ini ya kita kan merasa aman ya, anak-anak melihat juga konten-kontennya ya pasti bermanfaat kan begitu ya. Ya minimal dia kenal ustadz kan begitu, kenal ya apa namanya ahli-ahli agama yang bisa dia jadikan sebagai referensi dan rujukan. Dia kenal ya nama-nama yang sebelumnya tidak dia kenal, sosok-sosok yang sebelumnya dia tidak kenal. Ini salah satu sisi positifnya tentunya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini berbeda ya dengan kondisi ya sebelum ada hal ini semua. Ya, itu mungkin menjadi suatu musibah ya jika ada radio dan televisi di rumah gitu. Ya, seperti yang kita rasakan ya para orang tua di zaman-zaman tahun-tahun ya 2010-an ke bawah kan begitu ya. Ya atau ya sebelum munculnya ini semua, sebelum Allah mudahkan ini untuk sebagai sarana untuk menuntut ilmu. Ya, dan radio televisi itu sifatnya masih terbatas. Ya tergantung apa yang disediakan oleh ya kita katakan TV yang bersangkutan kan begitu ya. Nah dan bisa dihidup matikan sesuka kita dan bendanya besar dan juga nggak begitu pengaruh. Ya nah demikian. Nah ada yang lebih berbahaya dari itu. Ya walaupun di dalamnya banyak konten dakwah tapi bahayanya jelas lebih besar, sangat-sangat besar daripada radio dan televisi. Yaitu handphone dan internet dunia maya. Walaupun kita katakan banyak yang membuat konten-konten dakwah di internet, di dunia maya. Ya. Banyak sekali. Ya, banyak channel-channel Islam juga. Ya. Tapi bahaya melalui dua benda ini yaitu handphone dan kontennya yaitu dunia maya atau internet ini sesuatu yang ya kita katakan tiada batas. Ya beda pengaruhnya dengan radio dan televisi. Kalau radio dan televisi masih bisa kita kontrol. Kita yang bisa menyiapkan itu. Tapi handphone, internet, sejauh mana orang tua bisa dapat ya memproteksi anak-anak mereka dari pengaruh yang ada di dalamnya. Ya. Kita tahu ya banyak ya kita katakan software-software yang dibuat untuk memproteksi konten-konten berbahaya bagi anak-anak. Tapi ternyata tidak efektif juga, bisa ditembus dengan mudah oleh anak-anak itu sendiri. Kadang-kadang anak-anak itu lebih pintar menggunakan alat-alat ini daripada orang tua. Ya, orang tua menjadi tidak berdaya, apalagi dia gaptek ya, gagap teknologi, ya udah. Dia jadi bulan-bulanan anak-anaknya. Dia mudah dikibuli oleh anak-anaknya. Ya, karena dia tidak mengerti. Maka para orang tua juga perlu mengerti untuk apa? Untuk memproteksi. Hingga tidak mudah diperdaya oleh anak mereka. Kenapa orang tua juga harus tahu? Ya bukan untuk ikut di dalamnya enggak, tapi untuk menjaga, untuk proteksi, untuk litawakihi, untuk menjaga diri darinya dan menjaga anak-anak mereka juga darinya. Ya, nah demikian. Jadi ini tantangan yang lebih berat daripada radio dan televisi sebelumnya tadi ya, yaitu handphone. Kita tulis ini telepon karena dulu belum begitu ya. Kita tulis ini di bawah tahun 2010-an buku ini. Ya waktu itu belum ada teknologi 4G ya baru muncul belum di launching waktu itu 3,5G masih 3G ya, kita tahu itu belum banyak pengaruhnya bagi manusia karena lemot kan begitu ya, mahal, lemot lagi ya. Kita nggak membayangkan sebelumnya bahwa akan muncul teknologi ini akan terus berkembang ya, muncul ya di tahun 2010-an ke atas ya, teknologi 4G
Teknologi internet sudah semakin murah. Ya, alat-alatnya juga semakin canggih, semakin pintar. Sesuai dengan namanya smartphone ya. Dia semakin pintar juga untuk ya mempengaruhi akal manusia gitu. Karena dia punya AI ya. Sehingga ya kecerdasan buatan itu yang membuat mungkin dia handphonenya lebih cerdas daripada orang yang memakainya. Tanpa terasa orang yang memakainya dibawa oleh handphone itu. Dan itu yang terjadi hari ini terhadap manusia. Ya, begitu mudah manusia dipengaruhi dengan berita-berita, informasi yang muncul di handphonenya. Ya, bahkan pendoktrinan melalui ya kita katakan media informasi di dunia maya itu sangat besar ya. Ya, pengaruhnya bagi kejiwaan seseorang. Ya, apalagi itu yang menjadi konsumsinya setiap hari, itu bisa merubah pola pikirnya. Dia bisa disihir ya dengan benda itu. Nah, kalaulah orang tua bisa jadi korban, bagaimana pula anak-anak remaja yang belum matang akalnya, ya. Orang dewasa yang sudah matang akalnya juga bisa ya kolaps ya, bisa kalah, dia bisa KO karena benda itu, apalagi anak remaja. Ya, yang masih mencari, masih rasa penasarannya masih besar. Ya, nah ini menjadi tantangan bagi para orang tua hari ini, bagaimana ya bisa meredam ya pengaruh dari dua alat ini ya, handphone dan isinya, kontennya, yaitu internet, dunia maya itu. Karena kalau handphone saja nggak ada isinya juga, anak-anak juga nggak nafsu itu ya, nggak tertarik, nggak selera dia. Ya, nah demikian. Ya, ada konten nggak ada alatnya, ya juga nggak bisa. Ya, dikasih paket lengkap gitu, tapi handphonenya nggak ada layarnya cuma monokrom ya seperti dulu ya, nggak bisa, ya nggak laku juga, nggak selera juga anak-anak itu. Jadi ya saling mendukung itu antara alatnya dengan konten-konten yang tersedia di dalamnya dan teknologinya. Seakan itu menjadi satu, menjadi monster yang siap menerkam kita, kan begitu ya. Nah, itu yang terjadi hari ini. Nah, mungkin pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya, tentang pengaruh dua benda ini, yaitu handphone dan smartphone ya, tepatnya ya, dan internet ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada orang tua yang coba ya, dikasih paket lengkap gitu tapi handphonenya monokrom gitu, nggak ada layarnya. Itu anaknya nggak mau ya, nggak selera dia buang itu handphone, katanya apa ini, katanya. Padahal itu ya juga sama kan, tapi ya begitulah ya. Ya, kita kata perkembangan teknologi itu harus disikapi dengan arif dan bijaksana begitu ya, oleh ya usernya ya, pada para penggunanya begitu. Nah, dan yang menjadi penggunanya itu semua lapisan hari ini ya. Apalagi sekarang ya, anak-anak SD yang sebelumnya tidak pegang handphone terpaksa pegang handphone itu. Karena belajarnya daring, sampai hari ini masih daring. Ya, nah ini yang sering dan banyak ditanyakan oleh para orang tua hari ini ya. Semacam ya kita katakan perkara yang sangat dilematis jadinya. Ya, ada orang tua yang berusaha payah memproteksi anak mereka dari handphone, ya menghadapi situasi pandemi ini ya nggak mau belajar lewat ya daring, ya dia harus dengan berat hati menyerahkan benda itu kepada anaknya ya. Kalau tidak, anaknya nggak belajar ya, nggak ikut sekolah, kan itu satu konsekuensi yang berat ya. Macam makan buah si malakama, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu itu. Karena kita tahu di sana banyak orang tua yang memang menjaga anaknya dari pengaruh handphone ini, nggak diberi itu, apalagi masih SD. Tapi ya nggak diperkenalkan. Kita tahu banyak orang tua yang sadar gitu ya. Tapi mau nggak mau ya, situasi sekarang ini ya menjadi tuntutan ya, dengan berat hati mereka serahkan benda ini. Ya, anak itu, bahkan sebagian anak ya dulu awal-awal mungkin masih merindukan sekolah. Sekarang mungkin banyak anak-anak ya seperti yang kita ceritakan sebelumnya yang nggak mau lagi pergi ke sekolah, ke pondok. Kenapa? Karena sudah settle istilahnya, sudah nyaman, sudah enak ya belajar dengan handphone itu. Ya, sama ya kasusnya dengan kondisi nasib
majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Banyak yang sudah merasa nyaman dengan kajian online gitu ya. Kayaknya nggak perlu lagi kajian offline begitu. Walaupun ya kita katakan bisa diadakan dengan menjaga prokes dan lain sebagainya, bisa diadakan, tapi mereka tidak tergerak lagi untuk membuka majelis ilmu offline. Kenapa? Karena sudah merasa nyaman dengan online itu. Padahal nggak sama kan? Kita membuka majelis ilmu dengan kita membuka majelis taklim online. Beda. Nggak bisa disamakan. Walaupun ya itu sekedar untuk menggantikan fungsinya. Kita masih bisa menuntut ilmu walaupun tidak bertatap muka, ya. Tapi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan majelis ilmu itu hilang semuanya. Ya, ketika kita membuka majelis ilmu, kita mengundang malaikat sayyahun. Ya, ada malaikat-malaikat yang Allah ciptakan tugasnya khusus untuk mencari majelis ilmu. Bukan majelis ilmu online ya, nggak termasuk di dalamnya. Majelis ilmu tempat berkumpulnya, majtama'a qaumun, istama'a, berkumpul. Fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu tidak tergantikan. Ya, karena ada adab yang perlu diperhatikan untuk mendatanginya, langkah kaki ke sana, pertemuan dengan kaum muslimin, ya, ucapan salam, kemudian jabat tangan antara kaum muslimin, ya, hadirnya malaikat dan jin-jin yang mendengarkan kebaikan, itu semua tercipta dengan adanya majelis ilmu yang ya kita katakan nyata ya, ada bentuk fisiknya begitu. Ya, berbeda dengan kajian online itu. Ada yang mungkin ya sambil makan-makan, sambil tiduran, ya bahkan mungkin dia tinggal. Ya. Dia tinggal, kita juga nggak ngerti apa yang dia lakukan di situ kan begitu ya, didengar atau tidak. Ya, ada yang ditinggal tidur juga. Ya, dan lain sebagainya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah itu yang terjadi pada orang dewasa, ya, dan juga pada anak-anak yang banyak juga yang mengadu bahwa anaknya nggak mau lagi masuk pondok gitu ya, maunya belajar online saja. Ya, nggak. Padahal dulu awal-awal mungkin dia ya, sudah merasa rindu ya dengan lingkungan sekolah, tapi karena berlarut-larut mungkin ya, hingga menjadi suatu kebiasaan baginya belajar lewat online, akhirnya dia mungkin tidak tergerak lagi untuk ya datang ke sekolah ataupun bahkan mondok kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini menjadi masalah hari ini juga. Baik, mungkin akan kita lanjutkan pembahasan ini di kesempatan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah sangat mudah, sangat menarik sekali telah kita simak bersama, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah apa yang telah disampaikan, ya, bahwa kita tidak sendiri dalam mendidik anak-anak. Maksud dari judul tersebut ya, mudah-mudahan kita insyaallah bisa paham. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati Roja sekalian yang ingin bertanya. Sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp di 08. Dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada pertanyaan dari Ummu Fata di Malang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah anak-anak kami yang semuanya laki-laki kami kirim untuk belajar di pondok tahfidz usia SMP dan SMA dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada anak kami dan pondok tersebut. Kadang ada rasa sedih ketika melihat mereka terlihat kurus, dan juga ketika mereka sakit kami tidak bisa ikut merawat. Tapi seperti yang tadi Ustadz katakan, bahwa anak-anak perlu ditempa agar menjadi lebih kuat baik secara fisik maupun mental, agar mereka menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Mohon nasihatnya Ustadz agar kami tidak jatuh semangatnya untuk terus dipondokan anak-anak kami, dan juga ikhlas melepas mereka untuk belajar di sana. Jazakallahu khairan. Ya tentunya ya semua tergantung nawaitu ya. Tujuan, niat awal kita melangkah gitu ya. Ketika kita sudah menetapkan sebuah target, maka selanjutnya adalah fokus, kan begitu ya.
Sesuai dengan ayat fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sesudah kamu berazam, apabila kamu telah berazam, maka tawakkal 'ala Allah. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan anak kita misalnya menjadi hafiz Al-Qur'an dan kita masukkan ke pondok tahfiz, itu adalah menjadi azam kita, maka tawakkal 'ala Allah. Ya, nah demikian. Ya, proses itu pasti sakit, pasti sulit. Semuanya seperti itu. Ya, proses itu tidak akan mudah gitu ya. Ya, itulah yang menjadi satu kenikmatan kita di dalam meraih hasil gitu ya. Sebagaimana pertolongan Allah itu tidak turun kecuali dengan ujian ya. Kita merasakan nikmat pertolongan Allah itu ya dengan ujian yang Allah berikan. Kalau nggak ada ujian, bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya pertolongan Allah? Ya, yang kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah sangat dekat kan begitu ya. Nah, jadi hasil yang baik itu harus kita bayar dengan proses yang sulit, bahkan kadang-kadang harus sakit kan begitu. Ya, nah mungkin kita orang tua bisa berbagi cerita ya kepada anak-anak kita mungkin sudah sukses, kita mungkin sudah memetik hasil, ya kita orang tua itu harus kadang-kadang perlu berbagi pengalaman dengan anak-anak mereka ya, bahwa segala sesuatu tidak bisa diraih dengan mudah. Ya, maka sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la yutlabul ilm birrahatil jasad gitu. Tidak akan bisa diraih ilmu itu dengan ya bersenang-senang ataupun bermalas-malasan ya, atau enggak mau menghadapi tantangan ya, enggak mau menghadapi cobaan, kesulitan, dan itu tidak akan mungkin ya. Nah, disitulah nikmatnya sebenarnya. Ya, nikmat kita meraih hasil dan sukses itu adalah karena proses sulit yang kita jalani itu. Ya, disitulah kita merasakan nikmat berhasil itu. Nikmat sukses itu ya ketika kita melewati prosesnya dengan sulit dan sakit. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat. Nah, kadang-kadang orang tua juga harus bisa berbagi pengalaman, cerita kepada anak-anak mereka untuk menambah motivasi ya di sini ya. Nah, demikian. Ya, artinya ya tetap ya stay fokus kata orang sekarang. Tetap fokus kepada tujuan, niat yang jadi nawaitunya kan begitu ya. Nah, sebagaimana firman Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam, ya, ini jalan yang saya tempuh, ya, dan ini bukan jalan yang salah, ini jalan yang tepat, yang jalan yang benar, sudah di jalur yang tepat, jalur yang benar, sudah on the track, maka selanjutnya adalah tawakal 'ala Allah. Karena tawakal 'ala Allah ini akan membantu kita untuk bisa istiqomah di jalur itu, kan begitu ya. Nah, demikian. Kalau enggak, kita akan mudah diombang-ambingkan, kadang-kadang setan datang bisiki, ya, ini percuma di sini, ya, coba yang lain, akhirnya enggak ada tujuan yang tercapai. Tidak ada tujuan yang tercapai, buyar semuanya. Kenapa? Karena ketidakkonsistenan tadi, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka tawakkal 'ala Allah, serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, akan turun nanti pertolongan Allah, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya ya bersama kesulitan itu ya akan datang kemudahan. Kita kenal pepatah orang tua kita, ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, ya kata orang bersenang-senang bahagia kemudian, kan begitu ya, sukses kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan. Nah, ada pertanyaan nih Ustaz. Saya dan suami ada sedikit perbedaan mengenai arah pendidikan anak. Suami lebih condong agar anak diarahkan ke umum, tapi saya kuat ke agama atau dipondokan. Karena saya melihat kekhawatiran di luar sana jika tanpa ditempa agamanya terlebih dahulu. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah saya sebagai istri harus mengalah mengikuti keinginan suami? Ya, ini pertanyaan masih sangat global ya. Ya, kita tidak tahu perinciannya bagaimana, ini di tingkatan apa, kan begitu ya. Ya, kita katakan ya bahwa tidak ada yang lebih mengenal seorang anak melebihi kedua orang tuanya. Maka sebelumnya sudah kita bicarakan juga panjang lebar perlunya
ya kedua orang tua, ayah bunda untuk berdiskusi, berdialog ya secara intens tentang perkembangan anak-anak mereka. Ya orang tua harus tahu ini bakat anak kemana begitu, sehingga tepat meletakkan anak ini di jalurnya begitu dan bermanfaat. Gitu. Kita sudah bicara sebelumnya bahwa Nabi juga mengenal adanya bakat, gitu. Dan bakat itu perlu juga, karena itu yang Allah yang berikan bakat itu kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya kembali lagi kita katakan orang tua lebih paham tentang anaknya. Jadi masalahnya bukan orang si ayah mau umum, si ibu mau agama. Ini kan terlalu basic kalau pembicaranya seperti itu gitu. Ini menunjukkan mungkin keduanya belum paham anaknya gitu. Belum mengenal anaknya, sehingga ya lebih kepada ya keinginan dan selera orang tua. Ya, ya, jadi perlu ditemukan begitu ya. Ya, pendapat orang tua tentang anak mereka, ayah bunda di sini, ayah ibu. Ya, ini anak bagaimana? Apa bakatnya? Kemana mau diarahkan sehingga orang tua bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk pendidikan anak-anak mereka ke depannya. Ya bukan hanya dari sekolah dasar ya sampai dia ke jenjang perguruan tinggi mungkin. Ya, jadi pengarahannya itu juga jadi jelas kayak begitu ya. Nah, sesuai dengan kemampuan, bakat, talenta yang dimiliki oleh anak. Jadi diskusinya juga bisa lebih terarah begitu, tidak ya ini main selera-seleraan, wah saya maunya anak saya gini. Itu maunya orang tua, dia nggak kenal anaknya. Itu kan susah. Ya, atau yang susahnya di sini satu tahu, satu nggak tahu itu tentang anaknya. Ya. Jadi cenderung nggak ketemu nanti pembicaraannya pada ayah bunda. Jadi ini masalah bukan muncul nanti ketika mau masukkan anak sekolah begitu ya. Baru berdebat di situ, ini mau kemana? Enggak. Jadi orang tua harus punya planning ya jangka panjang. Ini anak kira-kira ya harus mungkin kalau sekolah dasar jelas ya. Pendidikan dasar tadi kita sudah sebutkan ini sangat menentukan. Orang tua harus memilih pendidikan yang baik, ya pendidikan dasar yang baik untuk anak-anak mereka. Di sini tidak mungkin opsinya kurang banyak ya. Ya ini kita katakan ya sama seperti piramida terbalik ya yang menjadi konsep pendidikan anak itu ya. Ya nggak banyak pilihan kalau di bawah ini. Nah, ketika anak-anak kecil itu ya pilihannya tetap ya fokusnya agama. Ini dasar. Ya, karena di situ dia belajar sholat, dia belajar akidah, dia belajar agamanya, dia ditempa akhlaknya di situ. Ya, nggak perlu banyak berdebat kalau anaknya masih SD begitu ya. Kenapa? Jelas ya. Tujuannya menempa anak itu menjadi anak yang punya basic agama yang jelas. Ya. Nah, di sekarang ini kita banyak pilihan. Ya, pondok-pondok pesantren juga ya membuka ruang bagi anak-anak yang mungkin punya prestasi di bidang lain kan begitu. Mungkin nggak seperti dulu gitu ya, yang masih kita katakan pondok pesantren konvensional gitu ya, yang ya nggak ada opsi lain begitu. Dan sekarang sudah maju sekolah-sekolah Islam. Ya artinya kalau di bawah, artinya di usia-usia dasar itu nggak banyak pilihan. Nah, nggak perlu banyak perdebatan, nggak perlu banyak berdebat di situ orang tua kan begitu ya. Ini sudah jelas pilihannya begitu ya. Tinggal cari sekolahnya aja begitu. Nah, mungkin perdebatan ataupun diskusi akan semakin ya ketat ya, sering dan banyak ketika anak itu sudah beranjak dewasa, apalagi sudah masuk ke jenjang perguruan tinggi misalnya. Ya, nah ini kan pengarahan pada dia sudah misalnya anak sudah punya basic agama yang kuat ya. Mungkin dia belajar umum juga jadi masalah karena dia sudah dewasa ya. Nah, demikian berbeda dengan ketika dia masih kecil begitu ya. Jadi kalau masih kecil ini umum atau agama kayaknya nggak perlu diperdebatkan gitu ya. Karena ya jelas harus bagi pendidikan dasar nggak bisa main-main. Dia harus pilih ya sekolah yang memang bisa mengarahkan anaknya kepada dasar-dasar agama yang benar gitu. Pilihan apa lagi? Nggak ada. Nggak perlu berdiskusi di situ. Mungkin diskusi perlu, dialog perlu ya dibicarakan, bahkan melibatkan anak itu ketika dia sudah sampai pada usia yang matang dan dewasa untuk menentukan arah pendidikan lanjutannya begitu ya, sesuai dengan ya, bakat dan interestnya kan begitu. Nah, demikian.
Jadi ya seperti itu kita menanggapi pertanyaan seperti ini kan, kita nggak jelas ini anak usia berapa, masuk kelas berapa dia kan begitu ya. Nah, karena kalau ya dia sudah punya jalur pendidikan yang tepat ya, saya kira ini sudah di realnya, nggak perlu dikeluarkan lagi dari jalurnya kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. SD, lanjut SMP, lanjut SMA itu sudah satu jalur. Nah, biasanya menjadi pilihan ketika dia sudah dewasa, sudah akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, di sini mungkin ya perlu ya orang tua terlibat dialog dan diskusi dengan anak tersebut, kan begitu ya. Kemana ini? Karena dia sudah punya basic dan mungkin banyak juga anak-anak yang punya bakat luar biasa di bidang lain ya, misalnya di bidang kedokteran atau di bidang-bidang lainnya ya, dan ilmunya bisa bermanfaat bagi kaum muslimin ya, dengan keahlian yang dia miliki, atau di bidang IT misalnya dan lain-lain ya, bisa jadi. Nah, mungkin dia akan pilih jalur itu ya. Tapi setelah dia punya basic pendidikan yang kuat dari dasar gitu, maka kita sering umpamakan pendidikan anak itu ya formasinya piramida terbalik ya. Jadi kecil di bawah itu runcing, artinya nggak banyak pilihan ya. Di atas baru banyak pilihan, mungkin opsi-opsi yang bisa kita berikan kepada anak itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentunya pendidikan tidak bisa kita katakan dilakukan di tengah jalan. Dia adalah satu rancangan ya, perencanaan jangka panjang kan begitu ya, yang sudah diplanningkan, direncanakan dengan matang oleh orang tua ya. Karena sekali lagi kembali lagi kepada ungkapan kita di awal, tidak ada yang lebih mengenal seorang anak melebihi kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan kembali dua pertanyaan senada. Di antaranya dari Ummu Hafidh, mohon maaf, bukan dari Ummu Hafidh, tapi dari penanya yang lainnya. Ya Ustaz, jika anak sudah menginjak usia SMP dan dia sudah balik, bagaimana mengarahkan pergaulannya? Dan bolehkah kita ikut campur untuk memilih teman-temannya? Karena usia tersebut cenderung untuk sulit diatur, Ustaz. Mohon nasihatnya. Ya, makanya kita katakan ini harus diberi pengarahan ketika dia masih kecil ya. Udah terbiasa, dia udah ngerti ya bagaimana memilih teman begitu ya. Karena orang tua sudah ikut campur dari kecil ya. Udah dia tahu itu, wah ya jangan-jangan orang tua saya tidak ridho nanti kalau saya bergaul dengan si fulan kan begitu ya. Karena dari kecil ya sudah diarahkan dan dibentuk seperti itu ya. Nah, tapi beda ceritanya ya kalau anak itu memang dibebaskan dari kecil ya. Maka ketika dia harus dibatasi setelah dia balik ini, itu menjadi sesuatu yang tidak biasa baginya begitu ya. Nah, karena ya kita katakan ya, kita bicara tentang otak itu kerjanya yang mengikuti pattern yang sudah dibiasakan oleh pemiliknya kan begitu ya. Nah, kalau memang dari kecil dibiasakan dia untuk memilih teman, bahwa ya ada ridho orang tua di situ, yang orang tua saya suka nggak ya gaul dengan orang seperti ini ya, itu sudah terbentuk di bawah alam sadarnya kan begitu ya. Nah, maka anak itu ya juga mudah diarahkan ketika dia dewasa atau balik gitu ya. Nah, ketika orang tua ikut campur, anak itu udah ngerti bahwasanya wah ini orang tua saya kayaknya kayak gak suka nih dengan si fulan ini ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau dari awal ya, maka sekali lagi pendidikan anak itu ya konsepnya piramida terbalik tadi kan begitu ya. Dari awal, dari kecil memang sudah dapat pengarahan dan tahu ya bagaimana arah dari pendidikan orang tuanya dalam hal memilih pergaulan. Ya, ketika dia dewasa mudah untuk diarahkan. Kita nggak sulit-sulit lagi kan begitu ya. Nah, hanya dengan isyarat saja dia sudah paham itu. Tapi kalau dari kecil memang sudah dibebaskan, sudah besar baru mau dilarang-larang, nah ini ya repot itu. Dia akan berontak gitu ya. Karena itu satu yang tidak biasa dia temui dari orang tuanya dari dia kecil.
ya dia biasa bebas gitu. Kenapa udah besar dilarang-larang gitu ya. Nah, ya akan jadi sulit seperti yang diceritakan itu ya. Ya anak itu apa? Sudah ya berani memberontak gitu. Sebenarnya bukan memberontak dia. Dia mengikuti pattern yang sudah dibiasakan kepadanya dari kecil gitu ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Jadi kan menjadi sulit bagi orang tua. Ya, mungkin pertanyaan lanjutannya adalah Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur kan gitu ya. Dari kecil dari biarkan gaul dengan siapa saja, ya udah besar ya seperti itu juga bagaimana. Nah, ini tentunya PR-nya semakin berat bagi orang tua ya untuk ikut campur ya di dalam menentukan, memilih pergaulan untuk anak-anak mereka. Ya, tentunya pendekatan ya harus terus dilakukan. Ya, dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada anak tersebut ya, dia sudah dewasa, sudah balik kan begitu ya. Ya, tentang baik buruknya ya berteman dengan orang-orang seperti itu. Ya, menjelaskan kaedah-kaedah di dalam pergaulan begitu ya, dan memberikan solusi. Artinya ya memberikan satu apa ya kita katakan jawaban begitu ya, bahwa ya inilah dia ya. Misalnya yang memperkenalkan, membawa dia ke lingkungan pergaulan yang sehat kan begitu, yang baik, yang kita inginkan begitu ya. Misalnya bawalah anak itu ke majelis ilmu kan begitu ya, buat dia betah dengan majelis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang ya kita percayai agamanya kan begitu ya. Nah, demikian. Atau berkunjung ke ya ke teman-teman kita yang kita tahu anak-anak ya itu anak-anak mereka soleh, atau ya teman-teman kita. Kadang-kadang kita kenalkan anak kita itu ke teman-teman kita yang kita percaya agama mereka, supaya ada kontak ya, ada kontak ya dengan orang-orang yang kita percayai kan begitu. Nah, demikian. Kadang-kadang ya kita perlu anak itu kenal dengan teman-teman kita yang soleh ya, yang kita percaya agamanya ya, supaya menitipkan ya pesan ya, menitipkan wasiat nasihat melalui teman kita itu. Sebagian anak dia dengar ya kata teman orang tuanya daripada kata orang tuanya sendiri kan begitu ya. Nah, demikian. Jadi padahal itu titipan orang tua sebenarnya. Nah, demikian. Itu perlunya kita memperkenalkan anak-anak kita dengan teman-teman kita. Maka kita dalam ya kita punya komunitas, mungkin punya pergaulan ya dengan teman-teman kita. Ya, perkenalkan juga, ikut sertakan juga anak-anak kita itu dalam pergaulan kita ya. Nah, demikian ya. Ada sebagian orang tua yang lebih suka anaknya bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa kan begitu, tidak suka dengan sebaya gitu ya. Ada juga yang seperti itu, dan itu juga satu ya, hal yang dirancang dari awal gitu. Ada sebagian anak itu emang dia nggak suka bergaul dengan sebaya dia gitu ya. Dia lebih suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa gitu ya. Nah, dan ini kan lebih mudah untuk mengarahkan dia ke pergaulan yang lebih baik kan begitu, yang bisa dipercaya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.